setuju untuk memberhentikan presiden, tentu dia harus melihat alasan yang diusulkan oleh DPR terhadap pemberhentian itu. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar kita ditentukan ada alasan-alasan yang harus dibuktikan. Pertama adalah bahwa presiden mengkhianati negara. Kemudian presiden melakukan korupsi. Kemudian presiden melakukan penyuapan atau menerima suap. Kemudian presiden melakukan tindak pidana yang berat. Dan presiden melakukan perbuatan yang tercela. Saudara Ganjar, calon presiden nomor 3, menyatakan supaya partai pendukungnya mengajukan hak angket. Dan itu direspon oleh saudara Anies Baswedan, calon presiden yang pertama. Dan Anies mengatakan bahwa hak angket yang akan diajukan oleh partai lain akan didukung oleh partai-partai pendukung 01. Presiden Jokowi mengatakan tidak apa hak angket dijalankan. Itu adalah bagian daripada demokrasi. Jadi silakan saja. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Hari-hari ini di pemberitaan muncul banyak pembahasan soal angket dan soal bagaimana nantinya pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kita akan membahas persoalan ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Jovinkan. Ya, Jovinkan akan menemani kami untuk berbicara dengan narasumber. Dia adalah Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Dan dia adalah kawan kita juga, Bung Martin Huta Barat. Apa kabar Pak Martin? Kabar baik. Saya panggil Bung Martin aja, atau Bang Martin kali ya, Bang Martin. Nah, Bang Martin, ini kan banyak sekali di luar ini ya, terutama juga dari pihak yang katakanlah dalam tanda kutip kalah, setidaknya menurut quick account, karena kan masih menunggu proses manual. Itu mereka mau melakukan hak angket. Ya. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut secara terapan, barangkali perlu juga dijelaskan, publik tahu gitu. Hak angket itu apa sih Pak Martin? Iya. Hak angket itu adalah hak yang melekat kepada DPR, di mana DPR itu menyelidiki sesuatu kebijakan pemerintah ataupun suatu tindakan pemerintah melaksanakan undang-undang, tetapi ini menyangkut hal yang sangat strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau DPR sudah menyatakan hak angket, maka DPR bisa memanggil siapapun, baik pejabat pemerintah, pejabat negara, maupun pejabat-pejabat publik yang lain. Pendeknya setiap warga negara harus datang kalau dipanggil oleh DPR, di mana DPR ingin menyelidiki sesuatu. Nah, ini memang hak DPR yang melekat sebagai bagian daripada demokrasi. Tetapi sebelum hak angket sebenarnya ada lagi hak DPR yang lebih bawah. Itu disebut hak interpelasi. Nah, kalau hak interpelasi itu hak bertanya. Jadi DPR menanyakan sesuatu kepada pemerintah, apakah kebijakannya ini dijalankan dengan baik atau benar. Tapi kebijakan itu tetap adalah kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak, dan itu harus dijawab oleh pemerintah. Nah, umumnya kalau hak interpelasi itu dijawab pemerintah dan DPR merasa tidak puas terhadap jawaban, barulah kemudian diajukan hak angket. Sebab ini dia sudah tidak bertanya lagi, tapi sudah menyelidiki langsung mengapa kebijakan itu dianggap
tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang ini memang rame ini sesudah Saudara Ganjar, calon presiden yang ketiga, calon presiden nomor 3, menyatakan supaya partai pendukungnya mengajukan hak angket. Dan itu direspon oleh Saudara Anies Baswedan, calon presiden yang pertama. Dan Anies mengatakan bahwa hak angket yang akan diajukan oleh partai lain akan didukung oleh partai-partai pendukung 01. Nah, lalu kemudian Sekjen Gerindra, Saudara Mujani, memberikan pendapat bahwa apalagi perlunya harus kita buat angket sebab pemilu sudah berjalan dengan damai dan juga apakah ini tidak membuang-buang waktu kita, urgensinya apa. Nah, tetapi yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan tidak apa, hak angket dijalankan. Itu adalah bagian daripada demokrasi. Jadi silakan saja. Nah, inilah saya kira yang sekarang beredar di masyarakat dan ramai dibicarakan sebab ini soal yang sangat penting dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Itu hak angket itu berarti masih kalau sekarang ya, itu masih dilakukan kepada pemerintahan Jokowi. Ya. Gitu ya Pak? Ya. Kalau syarat hak angket itu apa aja Pak? Dari segi hukum tata negara. Jadi kalau DPR mau mengajukan angket, maka harus ada 25 orang anggota DPR dan juga minimal 2 fraksi. Dan itu menyatakan keinginannya kepada pimpinan DPR untuk diagendakan di dalam rapat paripurna. Dan di sana harus dijelaskan angket terhadap apa? Kebijakan pemerintah yang mana? Pelaksanaan undang-undang mana yang dirasakan tidak sesuai dengan keadaan ketatanegaraan kita, maka perlu diajukan hak angket. Nah, kalau ini kemudian diagendakan oleh Badan Musyawarah DPR, masuk di dalam paripurna, dan di dalam paripurna kemudian dibuat putusan bahwa disetujui adanya angket, maka terbentuklah panitia khusus yang disebut panitia angket. Dan kalau inilah gitu 25 temannya Jokowi cukup tuh dari berbagai fraksinya. Harus ada syaratnya nggak Pak? Berapa fraksi? harus ada 2 fraksi. Oh, minimal cuma 2 fraksi ya. Tetapi anggotanya 25. 25. Jadi kalau kita melihat dari pasangan calon presiden 1 dan 3, sebenarnya sangat memungkinkan diajukan hak angket itu. Nah, hak angket ini batas waktunya 60 hari. Maksudnya 60 hari sejak panitia angket itu dibentuk. Jadi ada waktu yang cukup untuk mengatur kerjanya. Apa yang harus dilakukan oleh panitia angket itu. Termasuk juga menentukan siapa pimpinannya dan anggota-anggotanya itu adalah dari fraksi-fraksi yang ada sekarang di DPR. Tapi ada batas waktunya tadi. Itu 60 hari dan di situ diputuskan apa yang menjadi hasil daripada angket tersebut. Ya. Jadi 60 hari Pak ya, ini 60 hari itu sudah harus ada kesimpulan. Harus ada kesimpulan. Oh, dalam situasi politik sekarang memungkinkan nggak Pak? Ini kan baru rembuk sana, rembuk sini gitu ya. Ya, kalau misalnya kesimpulan angket mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam hak yang telah melakukan penyelidikan tadi, tidak ada masalah, maka dengan sendirinya angket itu berhenti. Tapi kalau misalnya panitia angket itu menyimpulkan bahwa ada masalah, ada penyimpangan terhadap kehidupan berbangsa secara strategis, maka DPR terbuka kemungkinan untuk membuat suatu pernyataan pendapat terhadap angket tersebut. Nah, salah satu pernyataan pendapat itu misalnya adalah kita perlu untuk melakukan pemberhentian presiden karena sudah melalaikan tugasnya, menyalahi tugasnya, sehingga dalam penyelidikan dianggap bertanggung jawab.
Nah ini muncul lagi persoalan baru dan di situ memerlukan waktu untuk dibentuk lagi panitia khusus lagi. Panitia khusus lagi dalam rangka membahas pernyataan DPR terhadap pemerintah tadi. Tunggu Pak, itu kan kalau angket apakah masalah teknis atau masalah kebijakan presiden? Ini yang akan dibahas masalah kebijakannya. Kebijakan presiden dan apa langkah-langkah pemerintah yang dianggap tidak menaati undang-undang. Jadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kebijakan presiden yang sangat strategis yang merugikan kepentingan masyarakat. Itu yang dibahas dalam angket itu. Dan kemudian keputusan panitia angket kalau mengatakan betul-betul ada kesalahan pemerintah, maka disitulah kemudian hak mengemukakan pendapat itu akan muncul lagi. Dan kalau hak mengemukakan pendapat itu harus ada panitia khususnya lagi yang lain. Dan itu waktunya 60 hari lagi. 60 hari lagi, jadi kalau kita lihat prosesnya 2 bulan, 2 bulan lagi, administrasinya mungkin 1 bulan, 1,5 bulan, maka itu sudah 5,5 bulan. 5,5 bulan. Dan kalau misalnya hak menyatakan pendapat tadi disepakati bahwa presiden ini perlu diberhentikan, maka dalam peraturan sistem ketatanegaraan kita harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Harus disetujui juga oleh DPR dulu ya, 2/3 anggota DPR harus hadir dan 2/3 harus menyetujuinya ya Pak ya. 2/3 anggota DPR harus hadir dan 2/3 anggota DPR harus menyetujuinya, barulah kesepakatan ini dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Batas waktunya berapa lama? Itu 90 hari. Jadi 3 bulan di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau misalnya Mahkamah Konstitusi setuju untuk memberhentikan presiden, tentu dia harus melihat alasan yang diusulkan oleh DPR terhadap pemberhentian itu. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar kita ditentukan ada alasan-alasan yang harus dibuktikan. Pertama adalah bahwa presiden mengkhianati negara. Kemudian presiden melakukan korupsi. Kemudian presiden melakukan penyuapan atau menerima suap. Kemudian presiden melakukan tindak pidana yang berat. Dan presiden melakukan perbuatan yang tercela. Nah ini memang tidak jelas bagaimana nanti mengukur presiden melakukan perbuatan tercela, presiden korupsi, presiden mengkhianati negara, presiden melakukan perbuatan tindak pidana yang berat. Ini belum diatur di dalam undang-undang kepresidenan. Lembaga kepresidenan sebenarnya harus kita buat undang-undangnya agar hal-hal seperti ini bisa mudah dipahami dan bisa mudah dilakukan pengawasan. Nah, nanti alasan ini harus jelas disampaikan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi akan mempelajari, menyidangkan itu secara hukum, apakah tepat melakukan pemberhentian presiden dan memang waktunya 90 hari. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung Pak Martin ya, Bang Martin, kalau kan tadi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 90 hari. 90 hari. Keputusan Mahkamah Konstitusi kan masih harus dibawa ke MPR lagi ya Pak ya? Gimana masih itu, Pak? Harus dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR. DPR atau MPR, Pak? DPR. DPR, oke. Nah, DPR kemudian bersidang lagi apakah keputusan Mahkamah Konstitusi itu isinya mendukung pernyataan pendapat dari DPR tadi atau tidak. Kalau sekiranya pernyataan Mahkamah Konstitusi mendukung pernyataan DPR bahwa ada terjadi pelanggaran konstitusi dengan alasan-alasan yang 5 tadi, maka ini kemudian akan dibawa kepada MPR dan meminta agar DPR mengadakan sidang istimewa untuk MPR mengadakan sidang istimewa mengenai pemberhentian presiden. Nah, kalau dalam sidang MPR ini bukan hanya anggota DPR, sudah masuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itulah MPR kita, anggota DPR ditambah dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Katakanlah waktunya ini 1 bulan,
Maka kalau kita lihat dari mulai diajukan hak angket, ini sebenarnya sudah hampir 1 tahun ini perjalanannya. Begitu udah kan? nggak mungkin kalau ke pemerintahan Jokowi itu udah nggak mungkin efektif, Pak ya. Baru berjalan separuh, baru masuk ke Mahkamah Konstitusi, masa kerja Presiden Jokowi sudah selesai, sudah berhenti. Padahal prosedur yang harus ditempuh, waktu yang masih panjang dalam proses pemberhentian Presiden secara konstitusional, itu yang membuat orang mengatakan, apakah memang ini tidak terlalu membuang-buang waktu. Sebab Presiden hanya tinggal beberapa bulan lagi. Oktober sampai sekarang kan udah hampir akhir Februari ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya sekitar 8 bulan, 7 bulan lah Pak efektif ya. Pasti itu hak angket itu tidak mungkin terlaksana ya Pak ya. Nah, hak angket itu bisa terlaksana, tetapi tujuan hak angket itu apa? Nah, saya melihat bahwa fraksi PDIP sudah menyatakan tujuannya bukan untuk menolak hasil pemilihan presiden, tapi untuk membangun sistem demokrasi yang sehat dan untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi yang akan datang. Jadi sudah dijelaskan oleh mereka bahwa kalau mengharapkan angket itu berurusan dengan soal masalah pemilihan presiden, itu sudah hal yang berbeda. Jadi tidak untuk membatalkan, tapi adalah untuk memperkuat demokrasi sebagai hak konstitusional DPR, dan itu yang membuat kita merasa bahwa sebenarnya kita coba jalani saja. Kalau diadakan hak angket ini, nggak usah kita melihat terlalu berlebihan seolah-olah ini berusaha akan menjatuhkan presiden terpilih. Tapi apa mungkin nggak Pak bahasa-bahasa politik itu kan diawali dengan ya tidak mau menjatuhkan presiden, tapi nanti di dalam paham bahasannya bisa liar ke sana ke sini. Apakah akan berpengaruh? Iya, akan memberikan pengaruh. Akhirnya ditemukan misalnya presiden juga harus diusut. Ya kan kalau angket tadi dalam prosesnya kita lihat memerlukan tahapan-tahapan. Dari mulai dibuat angket dulu, kemudian dibuat lagi panitia mengenai pernyataan pendapat DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi. Muaranya ini semua kalau DPR berpendapat ada terjadi pelanggaran dalam kebijakan mengurus negara, maka muaranya itu adalah kepada pemakzulan presiden. Dan berarti adalah presiden yang sekarang. Tetapi kalau kita lihat dari seluruh jalur-jalur tadi tidak berkaitan dengan soal pilpres. Pilpres yang sekarang kan diurus oleh tahapan-tahapan KPU. KPU sudah membuat tahapannya, dilaksanakan pilpres, kemudian ada gugatan-gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian kalau tidak ada sengketa, lalu KPU akan membuat putusan, dan pada saatnya nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi memang kalau kita lihat, ini adalah sebagai bagian daripada hak konstitusional DPR. Ini soal politiknya. Kalau soal hukumnya itu kan lebih banyak di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi memang seperti yang dikatakan oleh sebagian masyarakat, apakah apa urgensinya bahwa angket ini harus dilakukan? Tapi PDIP sudah menjawab bahwa ini adalah dalam rangka pendidikan politik, penguatan demokrasi sebagai ekspresi daripada hak konstitusional DPR. Tapi apakah pendidikan politik, ekspresi harus pakai angket gitu Pak? Iya, memang itu kita lihatlah bagaimana di dalam perkembangannya nanti. Sebab saya lihat harus jelas sebenarnya dalam mengajukan angket ini, apa tujuannya untuk mengadakan angket ini. Dan kemudian alasan-alasan inilah yang akan dibahas dalam sidang paripurna sebelum diputuskan setuju atau tidak terhadap pelaksanaan angket tersebut.
Iya Pak, itu kan walaupun tidak terkait langsung dengan pemilu ya, Jovin kan. Kalau hasil Anda nggak setuju dengan hasil pemilu kan dibawanya ke MK kan Pak. Ya. Artinya perselisihan terhadap hasil pemilu diputuskan di MK gitu ya, bukan tidak lagi dibawa ke ranah politik seperti itu. Nah, kenapa sih partai politik atau mereka yang nggak kalah enggan membawa hal ini ke MK Pak? Saya tidak tahu bagaimana partai politik ini akan melakukan juga membawa kasus ini juga ke MK dan juga membawa kasus ini juga ke hak angket. Ini memang soal hukum dan soal politik yang bisa tidak sama. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan waktu, ada tenggang-tenggang waktu di mana gugatan sengketa soal masalah pilpres dan pemilihan legislatif itu dilakukan. Saya kira juga partai-partai mungkin akan mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi dan juga mengajukan juga angket ke DPR. Jadi ini dua hal yang bisa saling mengisi, tetapi pada dasarnya saya lihat bahwa Mahkamah Konstitusi maupun DPR sudah membuat persoalan ini tidak lagi menjadi persoalan di akar rumput. Jadi di bawah itu sudah kecil kemungkinan terjadi pertikaian karena perbedaan pendapat soal masalah pilpres ini. Karena sudah diangkat oleh lembaga-lembaga politik ini ke DPR dalam waktu yang panjang perdebatannya, sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini segi positifnya saya kira ya. Sebab di bawah itu tidak usah kita terlalu banyak memberikan waktu yang panjang untuk berseteru soal masalah pilpres. Biar kita berikan kesempatan kepada lembaga-lembaga yang memang tugasnya untuk menyelesaikan soal sengketa-sengketa, soal perbedaan-perbedaan pendapat mengenai soal pilpres ini. Kalau dari saya ini yang terakhir nih, Jovin, terserah nanti Jovin. Bang Martin melihat nggak sebenarnya dengan pilpres kemarin, walaupun ada dinamika politik di sana sini ya, itu ke depan sebenarnya ya nggak ada apa-apa, udah selesai. Kalau kita berkaca kepada 5 tahun lalu Prabowo juga begitu kan, Prabowo kalah ininya semua kubunya, tapi akhirnya ya politik berjalan seperti biasa, berjalan damai. Indonesia bahkan bisa tumbuh 5% atau lebih dari 5% pertumbuhan ekonomi, sementara negara lain jauh di bawah itu ya, ekonomi kita bagus. Nah, bagaimana nih Bang Martin melihat hal ini? Saya sependapat bahwa bagaimanapun rakyat Indonesia ini memiliki perbedaan satu dengan yang lain, bagaimanapun kita memiliki sikap politik yang tidak sama dengan sesama yang lain, tetapi kita semuanya merindukan agar persatuan dan kesatuan itu tetap menjadi payung kita. Jadi di sini ada kesadaran kita melaksanakan demokrasi, melaksanakan kerakyatan sesuai dengan sila Pancasila kita. Tapi bersamaan dengan itu ada keinginan kita juga untuk melaksanakan sila persatuan Indonesia. Dan ini yang mengagumkan dari Indonesia ini dalam menghayati Pancasila itu, bahwa kita selalu berpikir ada keserasian, ada keselarasan, ada keseimbangan pola pikir kita dalam rangka kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum, dalam rangka kepentingan kelompok dengan rangka kepentingan negara, antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, selalu berusaha dalam usaha keserasian dan keselarasan tadi. Jadi dalam sejarahnya kita bagaimanapun berbeda, seperti yang dikatakan 5 tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya kita akan mengambil pikiran yang berasal dari pikiran keindonesiaan kita, bahwa perbedaan itu harus diletakkan di bawah persatuan dan kesatuan. Yang utama bagi negara kita adalah kita jaga persatuan kesatuan kita, kita jalankan demokrasi kita, dan kita berikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat kita.
Jovin dan penonton. Dulu ini Bang Martin ini Manggala BP7 ya. 20 tahun. 20 tahun sosialisasi mengenai Pancasila. Jadi udah hafal dan udah Saya waktu di Pelabuhan Ratu, iya. saya ikut ceramah. Iya. Anda waktu itu hadir sebagai seorang peserta, jurnalis di sana. Masih ingat itu? Udah lama sekali ya. Iya. Udah lama Ada sekali. Desi Anwar, ada masih Nino Laksono dan sebagainya. Jovin ada pertanyaan barangkali? Ada nih, Pak. Ada yang saya ingin tanyakan, terutama untuk teman-teman juga. Banyak yang bertanya-tanya soal adanya dinamika politik saat ini. Apakah akan berpengaruh terhadap dinamika demokrasi kita saat ini? Seperti yang kita tahu juga, seperti PDIP mengajukan itu untuk generasi muda untuk belajar tentang politik. Nah, itu sih Pak yang saya ingin tanyakan. Jadi pengaruhnya adalah akan membangun proses kedewasaan. Kita akan mengikuti tahapan-tahapan di mana generasi muda kita ini sekarang akan apolitik. Tidak ada keinginan mereka untuk mengikuti berpartisipasi dalam politik. Mayoritas anak muda kita sudah hidup dalam keadaan yang berbeda, gitu ya. Nah, dengan adanya proses politik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kemudian ada wacana angket dan sebagainya, itu wacana ini akan memberikan pelajaran, memberikan pemahaman, pengertian pada mereka bahwa memang itulah demokrasi. Demokrasi itu adalah menunjukkan bahwa rakyat inilah yang sebenarnya memiliki negara ini. Rakyat inilah yang berdaulat dalam negara ini, tetapi rakyat ini harus menghargai bahwa kedaulatan kita, kemerdekaan kita juga harus berdampingan dengan kemerdekaan dan kedaulatan orang lain. Nah, oleh karena itulah harus ada penghargaan kita terhadap siapapun yang menang di dalam proses demokrasi, tetapi perlu usaha kita mengkritisi agar kemenangan itu sebagai kemenangan yang adil, kemenangan yang jujur dalam rangka membela kepentingan masyarakat. Nah, itulah sebenarnya inti demokrasi kita. Inti demokrasi kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan rakyat yang harus ditempatkan dalam rangka kepentingan menjaga NKRI. Indonesia yang bersatu, yang telah menjadi pengorbanan daripada ratusan ribu jutaan orang dulu pendahulu kita, tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita beri kesempatan itu pecah. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Oke. Ada lagi, Jovin? Sudah itu sangat menjawab pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih Bang Martin. Ya, nanti pencerahan-pencerahan lain kita tetap lakukan ya Bang Martin. Terima kasih dan semoga sehat selalu Bang Martin ya. Oke ya, Jovin sampai di sini ya kita ya. Oke. Demikianlah obrolan kita dengan Bang Martin mengenai dinamika politik yang terjadi pasca pemilu, pasca Pilpres. Semoga memberi kemanfaatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.